kegiatan hari ini, Pak? Apa saja? Saya bacain aja dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September 2025, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti telah menetapkan status 4 orang saksi sebagai tersangka, yaitu tersangka H selaku PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. Kedua, tersangka RS selaku PPK rutin pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. Tiga, tersangka S selaku bendahara pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. Dan 4, tersangka YP selaku penyedia dari CP Yoga Umbara. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2002-2023. Kasus posisi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 telah menggunakan anggaran sebesar 13.074.158.418 rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 15.025.698.262 rupiah dalam pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Terdapat fakta perbuatan berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif atau palsu sebesar 412.516.414 rupiah. Adapun peran para tersangka dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif adalah sebagai berikut. Pertama, tersangka H selaku PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023 telah memerintahkan tersangka RS selaku PPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan menandatangani surat perintah membayar. Kemudian pada saat dana tersebut cair, uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tersangka RS selaku PPK rutin pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023 setelah mendapat perintah dari tersangka H telah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 412.516.414 rupiah dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Tersangka S selaku bendahara pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023 bersama-sama dengan tersangka RS telah melakukan pencairan secara melawan hukum dan mentransfer uang negara secara langsung ke rekening pribadi tersangka RS, sehingga pada saat dana tersebut cair maka tersangka S mendapatkan imbalan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tersangka YP selaku penyedia dari CP Yoga Umbara berperan sebagai penyedia dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban fiktif dan mendapatkan imbalan sebesar 2,5% dari nilai proyek, serta dijanjikan oleh tersangka RS akan mendapatkan proyek-proyek lainnya di Satpol PP. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RS, tersangka H, dan tersangka S telah menyalahi ketentuan tugas pokok dan fungsinya sebagai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan surat perintah pencairan dana pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Bahwa akibat perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang hingga saat ini sudah ditemukan sebesar 412.516.414 rupiah, dan terhadap nilai kerugian tersebut masih dapat bertambah seiring dengan penyidikan yang masih berjalan. Pasal yang disangkakan pertama primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang
31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tindakan hukumnya bahwa setelah mempertimbangkan alasan penahanan, maka terhadap tersangka RS, tersangka H, tersangka S, dan tersangka YP selanjutnya ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan di Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah Kajari Bangka Selatan. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan dukungan masyarakat kami mengucapkan banyak terima kasih. Izin Pak. Ya, di situ kalau kita lihat ya, pertama dia membuat SPJ ke PT apa tadi? Yoga Umbara, ya kan? Dia yang buat, lalu dia mintakan tanda tangan sama Yoga Umbara, dia stempel. Semua pencairan yang diajukan nanti Yoga Umbara dapat 2,5%. Seperti itu. Ada lagi dia buat kwitansi untuk bengkel, padahal bengkel itu nggak pernah ada, ya kan? Nah, lalu uang tersebut dicairkan oleh bendara ke rekeningnya si RS. Bengkel itu nggak ada, dia membuat LPJ saja, ya kan? Diajukan, dicairkan oleh si Sandi. Selain bengkel tadi, mungkin ada lagi barang-barang yang lain? Iya, yang salah satunya CPO Yoga Umbara. Kalau CP itu apa saja Pak yang dititipkan barang-barang? Barang-barang itu apa kalau Gus? Dari mereka dan makanan yang berada Pak, perbuatan yang lain juga. Pengeluaran rutin lah Satpol PP. Nah, Izin Pak, belanja fiktif ini tadi yang pertama apa, yang kedua yang besar ini Pak? yang pertama itu berapa nggak sih? Ya, 200 berapa? 200. Nah, tapi bengkel itu tidak ada. Bengkel itu tidak ada, dia buat sendiri. Dia juga ke bendara mencairkan atas perintah Rudi ke rekeningnya si Rudi. Nah, lalu kalau yang CP ini, CP-nya ada, dia buat kwitansi, tapi dia pakai nanti tanda tangan sama stempelnya si CP tadi. Sehingga dia hanya pinjam nama aja. Artinya fiktif ini berkaitan dengan belanja operasional ya Pak? Iya, belanja operasional, kegiatan rutin lah. Apakah ada penambahan tersangka lagi Pak? Kita lihat nanti fakta penyidikannya, kalau berkembang, kalau memang bisa kita dapatkan alat bukti, kita tetapkan kembali. Mungkin ada pesan Pak kepada kawan-kawan PNS di Bangka Selatan? Ya, harapan kita nanti teman-teman di Bangka Selatan dapat bekerja profesional, semua hal bisa dapat dipertanggungjawabkan.